Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa Nusa Putra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang komponen utama sistem hidrolik ataupun unit tenaga. Apa itu unit tenaga? Unit tenaga adalah unit yang berfungsi sebagai sumber tenaga dengan fluida ataupun minyak hidrolik sebagai sumber tenaganya. Jadi unit tenaga adalah unit yang berfungsi sebagai sumber tenaga dengan fluida ataupun minyak hidrolik sebagai sumber tenaganya. Nah, pada sistem ini unit tenaga terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada oli sebagai sumber tenaga, ada motor AC, terus ada tangki, terus ada filter, terus ada pompa hidrolik dan valve pengatur tekanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem hidrolik yang sudah saya sebutkan barusan. Yang pertama ada oli ataupun fluida. Nah, oli ataupun fluida ini adalah unsur terpenting yang tidak bisa dapat dipisahkan dari sistem hidrolik, karena oli ini sebagai sumber penggerak pada sistem hidrolik. Jadi oli ini unsur terpenting dalam sebuah sistem fluida karena fungsinya sebagai penggerak. Jadi oli ini unsur terpenting pada sebuah sistem fluida karena fungsinya sebagai sumber penggerak. Nah, yang selanjutnya tadi ada motor AC. Nah, sebelum ke motor AC, pada fluida ini juga ada viskositas ataupun kekentalan. Nah, viskositas ini adalah nilai tahanan di dalam cairan untuk mengalir. Nah, apabila viskositasnya mudah mengalir, maka viskositasnya pun rendah, dan ketika viskositasnya pun kental, maka viskositasnya pun semakin tinggi. Nah, itu juga ada tadi yang kedua, motor listrik. Nah, motor AC. Nah, motor AC ini adalah sebuah motor listrik yang digerakkan oleh alternating ataupun arus bolak-balik yang komponennya adalah stator dan rotor. Jadi motor AC ini adalah sebuah motor listrik yang digerakkan oleh alternating atau arus bolak-balik dengan komponen stator dan rotor. Yang ketiga ada tangki oli. Nah, tangki oli ini fungsinya sebagai wadah fluida untuk bisa menjaga fluida ini tetap bersih dan dijaga kebersihannya. Jadi tangki ini sebagai wadah fluida. Terus tadi ada yang keempat ada filter. Nah, si filter ini fungsinya sebagai saringan ataupun penyaring supaya fluida ataupun oli ini bisa memisahkan ataupun terpisah dari kotoran, agar oli ini terjamin kebersihannya ataupun kualitasnya sebagai oli murni, tidak tercampuri oleh kotoran. Nah, tadi yang kelima ada pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan fluida atau untuk menghasilkan tenaga mekanik. Jadi pompa hidrolik ini sebagai sumber tenaga pada sistem hidrolik. Nah, pompa hidrolik ini berfungsi untuk menimbulkan ataupun membangkitkan tekanan dan aliran fluida serta memberikan gaya dengan jumlah sesuai kebutuhannya. Jadi itulah fungsi dari pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik juga ada fungsi yang saat bekerjanya, yaitu kevakuman, ada flow dan tekanan. Nah, apa itu kevakuman?
kevakuman adalah pada pompa hidrolik, khususnya pada saluran inlet. Nah, saluran inlet menciptakan kevakuman agar bisa ketekanan atmosfer agar bisa mendorong masuk ke dalam pompa hidrolik. Jadi kevakuman ini akan mendorong fluida untuk masuk ke pompa hidrolik. Yang seterusnya ada flow. Nah, gerakan pompa hidrolik ini akan menghisap fluida ke dalam chamber ataupun ruang tekanan pompa. Dan ketiga ada tadi tekanan. Nah, sistem penggerak pompa ini akan mengubah fluida berkecepatan menjadi fluida bertekanan. Jadi tekanan ini sistem penggerak pompa yang akan merubah fluida yang berkecepatan menjadi fluida yang bertekanan. Ada juga pompa roda gigi. Nah, pompa roda gigi ini adalah tipe pompa yang paling banyak digunakan pada sistem hidrolik karena tenaga yang dihasilkan dari putaran sepasang roda gigi. Nah, sepasang roda gigi ini yang berputar akan menghasilkan sebuah tenaga yang kemudian akan terjadi daya hisap pada cairan oli. Nah, terus ada juga pressure relief valve. Nah, pressure relief valve ini sebuah katup ataupun relief valve yang berfungsi pengatur tekanan untuk mengatur tekanan pada sebuah sistem hidrolik. Jadi pressure relief valve ini adalah sebuah katup pengatur tekanan untuk mengatur tekanan pada sistem hidrolik. Nah, ada pertanyaan, kenapa sistem hidrolik perlu diatur? Diaturnya tekanan pada sistem hidrolik ini agar tekanan kerja pada sistem hidrolik terdapat pada sesuai dengan kebutuhan, serta agar sistem kerja hidrolik ini terjamin keamanannya. Jadi perlu sekali pada sistem hidrolik ini diadakannya sebuah pengatur yang mengatur pada tekanan sistem hidrolik ini supaya tekanan hidrolik sesuai dengan yang dibutuhkan dan menjaga keamanannya. Dan proses relief ini juga berfungsi untuk mengatur dan membatasi sebuah tahanan ataupun tekanan pada sistem hidrolik ini sesuai maksimum pada sistem pengaman. Jadi selain untuk mengatur, sistem pressure valve ini juga bisa membatasi tekanan kerja pada sebuah sistem hidrolik ataupun sistem pengaman hidrolik. Selanjutnya ada sistem jenis pressure regulator valve. Nah, tentunya regulator valve ini sama sebuah katup tapi fungsinya berbeda. Nah, untuk pressure regulator valve ini berfungsi untuk mengurangi input ataupun tekanan kerja yang menjadi tekanan tertentu. Nah, katup jenis ini biasanya digunakan dalam satu rangkaian sistem hidrolik. Tentunya terdapat perbedaan kebutuhan tekanan bagi setiap akuatornya. Nah, misalkan akuator yang pertama berfungsi sebagai pendorong benda, kerja saja, dan sedangkan akuator yang kedua berfungsi sebagai alat stiffing ataupun embossing. Nah, itu merupakan penjelasan yang mungkin pemahaman saya dari sebuah materi komponen utama sistem hidrolik. Cukup sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.